Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da wa rasulah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na mimma 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an. Allahumma ya mu'allim Adam wa Ibrahim 'allimna wa ya mufahhim Sulaiman fahimna. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Allahumma arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Allah masih mudahkan kita berkumpul di majelis kita seperti biasa setiap bulannya. Dan kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sunnah yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan hendaklah kita bersyukur dengan lisan kita, meyakini dengan hati kita, dan mengamalkan dengan anggota tubuh kita, merealisasikan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sedikit dari hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Maka saya mengingatkan diri saya dan kita semua, berusahalah kita menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Kapan itu? Ketika makin bertambah nikmat, makin bertambah ketaatan yang dia buat. Ketika makin nyaman hidupnya, makin giat dia di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun mungkin ada cobaan atau ujian, dia tetap bersabar dan tetap istiqomah di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga tidak lupa menghaturkan sholawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga sholawat dan salam Allah sampaikan kepada Nabinya Muhammad SAW. Nah, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, seperti biasa kita melanjutkan kajian kita Syarah Kitabul Jami', penjelasan hadis-hadis adab dan akhlak yang disusun oleh Al-Ustadz Dr. Firanda Andirja LCMA. Kita kemarin terakhir membahas hadis yang ke-10, adab-adab bersin. Kita sampaikan sedikit lagi tentang adab-adab bersin ini, yang dimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah." Apabila salah seorang di antara kalian bersin, maka hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah. Walyaqul lahu akhuhu yarhamukallah. Dan hendaklah saudaranya yang mendengarnya mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Fa idza qala lahu yarhamukallah, apabila saudaranya mengucapkan yarhamukallah kepada orang yang bersin, falyakul yahdikumullah wa yuslih balakum. Hendaklah orang yang bersin tersebut mengucapkan dan mendoakan balik, yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberimu hidayah, petunjuk, dan semoga Allah meluruskan dan memperbaiki urusanmu. Akhrajahul Bukhari. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kandungan dalam hadis ke-10 ini ada beberapa poin, ya. Di dalamnya ada kandungan menjelaskan adab orang yang mendengarkan seorang muslim bersin. Ketika kita mendengar saudara kita muslim bersin dan dia memuji Allah, kita ucapkan yarhamu
yarhamkallah. Itu kalau laki-laki. Kalau wanita, yarhamukillah. Begitu juga kandungan dalam hadis ini menjelaskan adab orang yang bersin. Hendaklah orang yang bersin dia memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Ini menunjukkan dia bersyukur kepada Allah karena orang yang bersin itu menunjukkan dirinya sehat. Dengan bersin, ya dengan sebab bersin, kotoran dalam tubuh keluar. Ini termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan nikmat bersin, kita disuruh memuji Allah, apalagi kita mendapatkan nikmat-nikmat yang lainnya yang lebih besar daripada ini. Jadi hendaklah kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Begitu juga jamaah sekalian, kandungan hadis yang dalam hadis ke-10 ini, hendaklah yang dilakukan seorang ketika bersin, yaitu meletakkan tangan di mulutnya atau menutupnya dengan sesuatu, mungkin kain atau ujung kainnya ketika dia bersin. Begitu juga ketika dia bersin, hendaklah dia melemahkan suara bersinnya. Jangan sampai ketika dia bersin gempar ruangan tersebut. Ya, jadi begitu juga ketika bersin, hendaklah seseorang itu tidak memalingkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Dengan tujuan apa? Tidak menyebarkan virus bersin tersebut. Termasuk adab ini. Begitu juga kandungan dalam hadis yang ke-10 ini, orang yang tidak mengucapkan alhamdulillah ketika bersin, kita tidak perlu mengucapkan yarhamukallah. Tidak perlu. Ya, karena dia tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Tapi dianjurkan bagi kita mengingatkan orang tersebut. Boleh kita ingatkan mereka. Ya. Nah, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, adapun ucapan yarhamukallah ketika kita mendengar saudara kita bersin memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, para ulama berbeda pendapat. Ada sebagian ulama mengatakan hukumnya fardu ain mengucapkan yarhamukallah. Ada sebagian ulama mengatakan hukumnya fardu kifayah. Kalau sebagian kaum muslimin sudah mendoakan, yang lainnya terbebas dari kewajiban tersebut. Ada pendapat lain yang mengatakan hukumnya sunnah mutlak. Di antara tiga pendapat ini, wallahu a'lam, pendapat yang kuat adalah sunnah secara mutlak. Berlepas dari perbedaan pendapat ulama, ya hendaklah kita mengamalkan sunnah ini. Ya, dengan harapan kita mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimat rahimani rahimakumullah, termasuk juga kandungan dalam hadis ini, orang yang bersin berkali-kali tidaklah kita ucapkan yarhamukallah, tapi kita doakan agar Allah berikan kesembuhan. Syafaqallah syifaan ajilan. Syafaqillah syifaan ajilan. Karena orang yang bersin berkali-kali, lebih dari 3 kali, ini dalam keadaan dia sakit atau kena flu. Nah, dari hadis ini juga, ma'asyiral muslimat rahimani rahimakumullah, ya, seorang muslim diajarkan untuk saling mendoakan dengan muslim lainnya. Lihat, seorang muslim bersin, alhamdulillah, kita doakan yarhamukallah. Lalu orang yang bersin tadi balik mendoakan yahdikumullah wa yuslih balakum. Dari hadis ini kita diajarkan agar saling mendoakan sesama muslim. Begitu juga dalam hadis ini terdapat kandungan setiap muslim dituntut menghilangkan segala sebab yang menimbulkan perpecahan, yang menimbulkan perselisihan, yang menimbulkan berburuk sangka sesama kaum muslimin. Jadi inilah dia kandungan dalam hadis yang ke-10 yang bisa kita ambil pelajarannya, dan semoga Allah mudahkan kita mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Nah, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita memasuki hadis yang ke-11. Hadis ini tentang adab-adab minum. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashrabanna ahadun minkum qa'iman, akhrajahu Muslim. Hadis ini dari seorang sahabat mulia, seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yashrabanna ahadum minkum qa'iman. Janganlah sekali-kali seorang dari kalian minum dalam keadaan berdiri. Di sini Rasulullah SAW menggunakan bahasa taukid, penegasan. La yashrabanna, janganlah kalian sekali-kali, penegasan. Ya, minum dalam keadaan berdiri. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, kalau kita lihat redaksi hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim diharamkan minum dalam keadaan berdiri. Karena dalam usul fikih, al-aslu fin nahyi at-tahrim. Dalam usul fikih, hukum asal dalam larangan adalah pengharaman. Karena Rasulullah SAW bersabda, la yashrabanna, janganlah sekali-kali kalian minum qa'iman, dalam keadaan berdiri. Jadi kalau kita kembalikan ke usul fikih, al-aslu fin nahyi at-tahrim. Hukum asal dalam larangan itu hukumnya pengharaman. Oleh karena itu, sebagian ulama seperti ulama Zahiriyah ya, mengambil makna zahir hadis ini, mereka mengatakan bahwa minum sambil berdiri itu hukumnya haram. Pertama, mereka berlandaskan dengan apa? Zahir hadis. Kedua, mereka berlandaskan dengan apa? Usul fikih, al-aslu fin nahyi haram, at-tahrim. Hukum asal dari larangan adalah pengharaman. Jadi, kalau ada seorang minum dengan kondisi berdiri, maka dia berdosa karena dia melanggar sesuatu yang diharamkan. Ini secara zahir hadis. Belum selesai penjelasan kita. Belum bisa kita simpulkan. Ya, kita lanjut. Adapun jumhur ulama menafsirkan hadis ini dengan makna tidak utama. Ya, berbicara tentang fadliyah, tentang keutamaan. Artinya, seseorang ya di antara kita dalam kondisi berdiri hendaklah dihindari minum dalam kondisi berdiri. Karena lebih utama seseorang itu minum dalam kondisi duduk. Meskipun menurut jumhur ulama boleh bagi kita minum dalam kondisi berdiri. Boleh. Ya, karena jumhur ulama mengatakan ini hanya berbicara tentang tidak utama berdiri, minum sambil berdiri. Tidak utama. Lebih utama apa? Minum sambil duduk. Ya, jadi begitu juga pendapat mayoritas ulama yang memandang tidak haram minum dalam kondisi berdiri. Karena ada hadis lain yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW pernah minum dalam kondisi berdiri. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mereka mengumpulkan hadis-hadis. Ada hadis yang berbicara Rasulullah melarang minum berdiri. Ada hadis yang berbicara tentang Rasulullah pernah minum berdiri. Jadi hadis ini seolah-olah kontradiksi. Sebenarnya tidak kontradiksi jamaah. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah manhajnya itu meyakini tidak pernah ada hadis Nabi yang saling bertentangan. Tidak ada hadis Nabi yang saling kontradiksi. Begitu juga Al-Quran. Sesama ayat, satu ayat dengan yang lainnya tidak pernah ada ta'arud. Kontradiksi, tidak pernah. Begitu juga Al-Quran dan hadis. Tidak ada yang saling kontradiksi. Yang ada saling melengkapi. Kalau ada orang meyakini dan menyatakan bahwasanya Al-Quran dan hadis saling bertentangan, itu dangkalnya pemahaman dia. Ya, jadi kalau kita belajar kitab manhaj, di situ akan kita pelajari ya, Al-Quran dan hadis itu tidak pernah ada kontradiksi, saling melengkapi. Jadi pendapat mayoritas ulama memandang bahwasanya minum sambil berdiri hukumnya tidak haram. Karena ada hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW pernah minum dalam keadaan berdiri. Contohnya, ada hadis riwayat Bukhari dan juga Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas bahwasanya beliau berkata, Abdullah bin Abbas berkata, "Saqaitu Rasulullah SAW min zamzama fasyariba wa huwa qa'im." Aku memberikan minum kepada Rasulullah dari air Zam-Zam, maka Rasulullah pun minum air Zam-Zam tersebut sedangkan beliau dalam keadaan berdiri. Ya. Kemudian ada hadis yang lain dari Sahih Bukhari dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an.
Beliau pernah minum berdiri, seorang sahabat Ali bin Abi Thalib, khalifah yang keempat. Ya. Termasuk ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau minum sambil berdiri. Para sahabat itu orang yang paling depan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang minum berdiri itu haram, pastilah Ali bin Abi Thalib tidak melakukan demikian. Itu secara logika. Namun, ya, di sini dikatakan beliau diberikan air, Ali bin Abi Thalib, kemudian Ali bin Abi Thalib minum berdiri tatkala beliau berada di Kufah. Beliau berkata, "Inna nasan yakrahu ahaduhum an yashraba wa huwa qa'im." Sesungguhnya orang-orang tidak menyukai jika salah seorang dari mereka minum dalam kondisi berdiri. Wa inni, kata Ali bin Abi Thalib, dan sungguh aku ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu. Dan sungguh aku melihat Rasulullah melakukan apa yang aku lakukan sekarang ini, yaitu minum sambil berdiri. Kan tidak mungkin Ali bin Abi Thalib berdusta atas nama Rasulullah. Berdusta atas nama Rasulullah itu ancamannya neraka. Ya. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falitabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka sungguh dia telah memesan tempatnya di dalam neraka. Jadi berdusta atas nama Rasulullah itu bukan main-main ancamannya, enggak boleh, hati-hati. Dan Ali bin Abi Thalib jauh dari itu. Enggak mungkin beliau berdusta atas nama Rasulullah. Pastilah beliau melihat Rasulullah demikian, minum sambil berdiri. Jadi jemaah sekalian, ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang dijadikan dalil oleh jumhur ulama bahwasanya minum dalam kondisi berdiri hukumnya boleh, terutama kalau kita ada kebutuhan. Ya, enggak memungkinkan kita minum sambil duduk atau jongkok. Kita ada kebutuhan, minum sambil berdiri silahkan, tidak masalah. Boleh hukumnya, jaiz. Hanya saja lebih utama minum sambil duduk. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, terdapat ikhtilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Kan kita sebutkan tadi seolah-olah ada kontradiksi antara hadis Nabi yang satu dengan yang lainnya kan. Hadis yang ini bercerita tentang larangan minum berdiri, sedangkan hadis yang ini bercerita tentang Rasulullah SAW minum sambil berdiri. Bagaimana cara menggabungkannya sehingga tidak ada kontradiksi? Ya. Jadi jemaah sekalian, pendapat pertama, ya di sini ada 3 pendapat di mana para ulama berusaha ya menggabungkan hadis-hadis tersebut. Ya, atau juga sebagian ulama ada yang menguatkan satu hadis dan hadis yang tadi dilemahkan. Ya, pendapat pertama, sebagian ulama berpendapat bahwa hadis yang menunjukkan larangan untuk minum sambil berdiri itu hadisnya datang terakhir. Jadi dengan demikian hadis-hadis ini yang datang terakhir ini menghapus kandungan hukum hadis yang membolehkan minum berdiri. Jadi dalam pendapat pertama ini jemaah sekalian, hadis tentang larangan minum sambil berdiri ini datang di waktu akhir. Sedangkan hadis tentang minum sambil minum sambil berdirinya Rasulullah itu datang di awal-awal, sehingga yang akhir menghapuskan yang awal. Jadi hadis tentang larangan minum sambil berdiri memansuh hadis tentang membolehkan minum berdiri. Namun ini pendapat yang lemah. Apa alasannya? Karena dibuktikan dengan perbuatan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tadi, yang menyampaikan dan mempraktekkan bahwasanya Rasulullah SAW minum sambil berdiri, dan beliau radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib, juga minum sambil berdiri. Ketika itu beliau sedang di Kufah, di negeri Irak, di masa beliau menjabat sebagai khalifah setelah wafatnya Rasulullah. Kalaulah memang hadis membolehkan minum berdiri itu dihapus, pastilah Ali bin Abi Thalib tidak minum dalam keadaan berdiri. Faktanya dan nyatanya beliau melakukan minum sambil berdiri. Jadi pendapat yang pertama ini lemah. Apa itu pendapat pertama tadi? Hadis-hadis larangan minum berdiri
memansuh, menghapus hadis-hadis membolehkan minum berdiri. Alasannya apa? Karena hadis yang melarang minum berdiri datang terakhir, sedangkan hadis yang membolehkan minum berdiri itu datangnya di awal. Sedangkan Ali bin Abi Thalib, beliau ulama. Beliau ulama. Ya. Ketika Ali bin Abi Thalib meninggal, Muawiyah itu pernah mengatakan, padahal Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah mereka ada clash. Ya, ada clash kan. Sampai-sampai terjadi perang. Dua-duanya benar, tidak ada yang salah di antara keduanya. Ketika Ali bin Abi Thalib meninggal, apa yang dikatakan Muawiyah? Telah meninggal seorang ahli fikih umat ini. Lihat, Masya Allah. Jadi Ali bin Abi Thalib ini ya seorang sahabat yang alim, yang berilmu, wara. Ya. Nah, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, sebagian ulama mengatakan hadis-hadis yang melarang minum berdiri telah dimansuh oleh hadis-hadis yang membolehkan minum berdiri. Ini kebalikan dari pendapat yang pertama. Ya, jadi hadis-hadis yang melarang minum berdiri itu sudah dihapus oleh hadis-hadis yang membolehkan minum berdiri. Nah, ini kebalikan dari pendapat yang pertama. Tapi ini pendapat juga lemah. Kenapa? Masalah penentuan nasikh dan mansukh itu membutuhkan dalil yang lebih kuat, membutuhkan kepastian mana dalil yang lebih dahulu dan mana yang belakangan. Dalam hal ini tidak ada dalil yang secara terperinci menjelaskan tentang semua itu. Pendapat yang kedua pun ya pendapat yang tidak kuat, lemah. Masuklah kita pendapat yang ketiga. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa bolehnya minum sambil berdiri itu hanyalah kekhususan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kita sebagai umat Rasulullah tidak boleh minum berdiri. Ini pendapat yang ketiga. Ya, mencoba untuk mengkompromikan hadis-hadis tersebut. Jadi ulama ini mengatakan, sebagian ulama ini mengatakan ya itu hanya kekhususan Rasulullah. Kalau Rasulullah boleh minum berdiri, kita umatnya nggak boleh. Ya, rahimahumullah. Semoga Allah merahmati seluruh para ulama kaum muslimin. Para ulama itu tidak salah. Mereka beristihad. Ya, berdasarkan ilmu yang mereka miliki. Ya. Jadi, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka pendapat ini dalam hal ini yang dikatakan Rasulullah memiliki kekhususan. Ya, pada waktu berbicara melarang minum, beliau berbicara dengan ucapan, yaitu janganlah salah seorang kalian minum berdiri. Adapun ketika beliau minum sambil berdiri, ini adalah perbuatan bukan ucapan. Maka hal ini menunjukkan boleh minum sambil berdiri adalah kekhususan bagi Rasulullah. Ini menurut pendapat yang ketiga. Namun pendapat ini juga dibantah oleh sebagian ulama yang lain. Mereka mengatakan kalau memang ini kekhususan Rasulullah, yaitu minum sambil berdiri boleh untuk Rasulullah, tidak boleh untuk selain Rasulullah, yaitu umatnya nggak boleh. Terus kenapa Ali bin Abi Thalib mengamalkannya? Kenapa Ali bin Abi Thalib mengamalkannya? Kita sekarang bahas usul fikih ini ya, Masya Allah. Ya, mantap nih. Jadi kalau kita sering-sering bahas yang kayak gini nih, ini lumayan nih menguatkan hujah kita. Ya. Jadi jemaah sekalian, Abdullah bin Umar berkata, "Kunna nashrabu wa nahnu qiyam wa na'kulu wa nahnu namshi ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Abdullah bin Umar pernah mengatakan, dahulu kami minum sambil berdiri dan kami makan sambil berjalan di masa Rasulullah SAW masih hidup. Kalaulah memang makan sambil berjalan, minum sambil berdiri ini hukumnya haram, pastilah Rasulullah mengingkarinya dengan pengingkaran yang tegas. Faktanya Abdullah bin Umar menegaskan kami dulu pernah minum sambil berdiri, makan sambil berjalan di zaman Rasulullah masih hidup. Jadi dengan demikian pendapat yang paling kuat di antara semua pendapat yang kita sebutkan adalah pendapat jumhur ulama yang mereka mencoba untuk ya mengompromikan antara dua model arahan. Hadis yang ini dengan hadis yang satu ini, hadis yang tentang melarang minum sambil berdiri, tentang hadis yang Rasulullah minum sambil berdiri, dikompromikan, digabungkan agar tidak ada kontradiksi. Jadi mereka membawa larangan minum sambil berdiri
pada salah satu hadis itu kepada makna khilaful aula. Jadi larangan hadis itu yang minum sambil berdiri itu maksudnya adalah khilaful aula. Apa maksudnya? Ya, maksudnya lawan dari yang utama. Maksudnya kalau kita minum sambil duduk itu lebih utama, gitu loh. Ya, khilaful aula, lebih utama. Jadi ma'asyiral muslimat rahimani rahimakumullah, di sisi lain para ulama membolehkan minum sambil berdiri berdasarkan dalil-dalil yang membolehkan, terutama dalam kondisi tertentu yang memang kita diperlukan minum sementara kita dalam keadaan berdiri. Jadi kesimpulannya ya dari perselisihan pendapat ulama bahwasanya disunnahkan bagi seorang muslim ketika minum untuk mengambil posisi duduk. Dengan itu dia akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dia niatkan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun jika ada keperluan, seseorang boleh minum dalam keadaan berdiri. Ya, ini hadis yang ke-10. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang ke-11 ya, hadis yang ke-11 adab-adab minum ini terdapat beberapa kandungan hadis, ya. Jadi kandungan hadis ini pertama, menurut jumhur ulama minum berdiri itu hukumnya tidak utama, boleh jika ada keperluan. Kandungan hadis ini disunnahkan bagi seorang muslim ketika minum mengambil posisi duduk. Dan dalam pembahasan kita ini ada 3 pendapat tentang pembahasan ini, sudah kita sebutkan tadi. Pendapat pertama mengatakan hadis tentang larangan minum berdiri telah menghapus hadis tentang bolehnya minum berdiri. Ini pendapat yang lemah. Pendapat yang kedua, hadis bolehnya minum berdiri memansukh, menghapus hadis-hadis larangan minum, ya, minum duduk. Ya, kebalikan dari pendapat yang pertama. Jadi jemaah sekalian, pendapat yang ketiga mengatakan bolehnya minum berdiri, ini adalah kekhususan Rasulullah SAW. 3 pendapat ini lemah. Pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur ulama. Wallahu a'lam bishawab. Intinya jemaah sekalian, kita berusaha untuk mengamalkan, ya, larangan Rasulullah SAW tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam 2 bait syair beliau, idza rumta tashrabu faq'ud tafuz bi sunnati safwati ahli al-Hijaz wa qad sahahu syurbahu qa'iman walakinnahu libayani jawaz. Jika kamu hendak minum, maka minumlah dalam keadaan duduk, maka engkau akan mendapatkan pahala sunnahnya Rasulullah, pemuka penduduk Hijaz. Jadi para ulama, ya, telah mengesahkan bahwasanya hadis-hadis Rasulullah pernah minum dalam keadaan berdiri. Jadi akan tetapi beliau minum berdiri tersebut hanya menjelaskan bolehnya minum berdiri. Jadi ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, di sini ada catatan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Muhammad ayat 12. Quran surah Muhammad ayat 12, "Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am." Dan orang-orang kafir bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang. Sebagian orang menafsirkan ayat ini bahwasanya, ya, makan dan minum sambil berdiri hukumnya tercela dengan dalih bahwasanya makan dan minum sambil berdiri itu menyerupai binatang. Dalilnya apa ini? Quran surah Muhammad ayat 12. Dan orang-orang kafir bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang. Mereka menafsirkan bahwasanya makan dan minum sambil berdiri menyerupai binatang, hukumnya haram, tercela. Jadi jemaah sekalian, bukan begitu tafsirannya. Maksud dari ayat ini, Quran surah Muhammad ayat 12 adalah bukan cara makannya, yaitu cara makan binatang yang makan dan minum sambil berdiri.
Melainkan Allah mau mengabarkan kepada kita kehidupan orang-orang kafir hanyalah dipenuhi dengan bersenang-senang belaka selama di dunia dan makan-makan saja ketika di dunia, serta mereka melupakan adanya hari akhirat dan hari pembalasan. Jadi sebagaimana binatang yang mereka hidupnya hanyalah makan tanpa memikirkan hari akhirat. Pikiran mereka yang utama hanyalah terpusat pada nafsu, perut, dan kemaluan mereka sebagaimana binatang. Jadi seorang manusia kalau hidupnya cuman untuk mencari uang saja, cuman untuk memenuhi perutnya saja, dia tidak beribadah kepada Allah, maka kita katakan hidupnya sama seperti binatang. Na'udzubillah. Ya, tsumma na'udzubillah. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Setelah selesai hadis yang ke-11, kita masuk ke hadis yang ke-12 dan insyaallah masuk ke hadis yang ke-13 sekaligus tentang adab-adab memakai sendal. Adab-adab memakai sendal. Al-Hafiz Ibnu Hajar radhiyallahu anhu membawakan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata, qala Rasulullah SAW, idan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin. Apabila salah seorang di antara kalian mengenakan sendalnya, hendaklah dia memulai dengan bagian kanan. Wa idza naza'a falyabda bishimal. Kalau dia melepas sendalnya, hendaklah dia mulai dari bagian kiri. Waliyakunil yumna awwaluhuma tun'al wa akhiruhuma tunza. Hendaklah yang kanan itu pertama kali dia gunakan dan terakhir kali dia lepas. Jadi jamaah sekalian, hadis ini tentang adab menggunakan sendal. Begitu agungnya dan sempurnanya syariat Islam. Bahkan sampai perkara menggunakan sendal diatur oleh Islam. Jadi kita harus bangga, bahagia, senang kita beragama Islam. Karena agama yang sempurna itu adalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam, dan hanya Islamlah agama yang Allah ridhoi di sisi Allah. Ya, jadi perkara yang kecil seperti ini, sederhana seperti ini diatur dalam syariat Islam. Alhamdulillah, kita harus bersyukur, bangga kita memeluk agama Islam. Jadi ma'asyiral muslimat rahimani rahimakumullah, hadis ini hadis yang sahih. Diriwayatkan Imam Muslim dan juga imam-imam yang lain. Diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Abu Daud. Jadi jamaah sekalian, dari hadis ini ya, satu pijakan dari kaidah umum yang disebutkan oleh para ulama. Jadi kaidah-kaidah umum ya, yang merupakan sunnah Rasulullah SAW. Ya, kaidah tersebut apa? Mendahulukan yang kanan dalam perkara-perkara yang baik dan memiliki keutamaan. Ya, ini kaidah yang pertama. Mendahulukan yang kanan dalam perkara-perkara yang baik dan memiliki keutamaan. Kaidah yang kedua, menggunakan dan mendahulukan yang kiri dalam perkara-perkara yang buruk dan tidak utama. Ya, kalau yang kanan ada keutamaan, kalau yang kiri tidak ada keutamaan. Jadi jemaah sekalian, kaidah yang terkandung dalam hadis ini, mendahulukan yang kanan dalam perkara-perkara yang baik seperti apa? Bersisir, makan dan minum, memakai baju, memakai sendal, atau yang lain-lainnya yang baik-baik. Ya. Begitu juga mendahulukan yang kiri dalam perkara-perkara yang buruk. Seperti apa? Bersuci dari kotoran, istinja. Begitu juga ketika kita masuk ke dalam WC, kita dahulukan kaki kiri. Begitu juga mengambil barang-barang yang kotor, kita dahulukan, kita gunakan tangan kiri. Begitu juga mungkin ada orang yang mau mencuri, dia paham agama, saya mencuri. Kalau begitu saya ambil barangnya dengan tangan kiri. Ya, karena kan mencuri sesuatu yang buruk, saya ambil dengan tangan kiri. Ya, mungkin caranya sudah benar, tapi niatnya salah, perbuatannya salah. Na'udzubillah. Jadi dalilnya jemaah sekalian, bahwasanya Rasulullah SAW itu mendahulukan yang kanan dalam segala perkara yang baik-baik. Aisyah radhiyallahu anhuma dalam Sahih Bukhari dan Muslim, kana Nabi SAW yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kullih.
Dahulu Rasulullah SAW senang melakukan bagian kanan dalam memakai sandal, menyisir rambut, bersuci dan dalam segala perkara. Ini dalil landasan bahwasanya kita mendahulukan yang kanan dalam perkara-perkara yang baik. Ya. Begitu juga Rasulullah SAW dulu ya bertahallul, mencukur rambut dalam ibadah haji dan umrah. Beliau mendahulukan mencukur bagian kepala sebelah kanan, baru kemudian selanjutnya bagian kepala sebelah kiri. Ya, adapun dalam perkara yang buruk ini tidak utama, maka utamanya mendahulukan dan menggunakan yang kiri. Contohnya, bersuci dari kotoran dengan menggunakan tangan kiri, mengambil barang-barang yang kotor menggunakan tangan kiri, masuk ke WC mendahulukan kaki kiri dan juga yang lainnya jemaah sekalian. Dan di antara sunnah Rasulullah SAW tentang ini, ya, mendahulukan yang kanan dalam perkara yang baik dan mendahulukan yang kiri dalam perkara yang buruk, ini adalah adab menggunakan sandal. Ya, jadi mengapa demikian? Nanti ada alasan. Ya, ada alasan. Alasannya apa? Karena menggunakan sandal itu merupakan perkara yang baik jemaah. Merupakan bentuk karomah, perbuatan yang mulia. Kita menjaga kaki kita dari kotoran dan dari hal-hal yang bisa mengganggu. Lihat, ada suatu kaum yang tinggal di daerah terpencil, yang mereka belum mengenal sendal. Mereka beraktivitas tanpa menggunakan sendal, ternyata mereka kena kaki gajah. Kakinya bengkak. Kenapa? Karena tidak menggunakan sendal, terinfeksi oleh cacing-cacing, ya, menyebabkan kaki bengkak, disebut dengan kaki gajah. Jadi dengan menggunakan sendal kita menjaga, memuliakan kaki kita agar tidak terkena kotoran dari hal-hal yang bisa mengganggunya. Jadi ini kan perkara yang baik, maka kita dahulukan kaki yang kanan. Begitu juga melepaskan sendal, kita mendahulukan kaki yang kiri. Ini bentuk penjagaan terhadap kaki kita. Jadi ma'asyiral muslimat rahimani rahimakumullah, ya, lantas bagaimana cara meraih kebaikan dan pahala dari memakai sendal? Pakai sendal ini kan ada nggak orang yang satu hari nggak memakai sendal? Ada nggak kira-kira? Hampir semua orang menggunakan sendal setiap harinya. Jadi jemaah sekalian, ketika kita pakai sendal, kita niatkan saat memakai sendal dari kanan terlebih dahulu. Kemudian ya, ketika memasukkan kaki kanan ke dalam sendal, kita niatkan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Niatkan, ya, dalam hati kita sengaja sadar bahwasanya yang kita amalkan ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Dengan demikian Allah memberi kita pahala. Ya. Begitu juga ketika kita melepaskan sandal, kita lepas sandal dari kaki kiri terlebih dahulu dengan menghadirkan keinginan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Jadi jemaah sekalian, adapun kebiasaan kebanyakan orang, mereka pakai sandal mendahulukan kaki kanan dan ketika melepasnya pun mendahulukan kaki kanan, maka ini kurang sempurna dalam mengamalkan sunnah. Sunnah yang sempurna apa? Mendahulukan kaki kanan ketika memakainya dan mendahulukan kaki kiri ketika melepasnya. Jadi sebagian dan kebanyakan orang pakai sendal sebelah kanan dulu, melepasnya juga sebelah kanan. Maka ini sunnah yang belum sempurna. Nah, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, ya. Di akhir pembahasan ini, ya, bahwasanya akan dikatakan ulama telah sepakat bahwa memakai sandal dengan mendahulukan kaki kanan hukumnya sunnah, tidak sampai wajib, ya. Jadi kalau kita tidak mendahulukan kaki kanan dalam menggunakan sandal, mungkin terkadang kita dahulukan kaki kiri menggunakan sandal, hukumnya tidak berdosa. Hanya saja dia tidak mendapatkan pahala mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jemaah sekalian, ya, dikatakan di sini orang yang tidak mengamalkan ini, ya, bahwa dia menyelisihi sunnah, dan menyelisihi sunnah itu adalah perbuatan yang buruk meskipun tidak sampai dinyatakan sebagai perbuatan dosa.
Jadi menyelisihi sunnah itu tidak sampai perbuatan dosa. Hanya saja ini perbuatan yang buruk, tidak baik, tidak sesuai dengan adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita masuk ke hadis yang ke-13. Sebelum masuk ke dalam hadis ke-13, mungkin ada pertanyaan, nanti ditulis, dipersiapkan, diantarkan ke sini. Kita bantu jawab semampu kita. Baik, kita masuk ke hadis yang ke-13, adab-adab memakai sendal bagian 2. Hadis ini dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah SAW, la yamshi ahadukum fin na'alin wahidatin wal yan'ilhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an, muttafaqun alaih. Adab yang kedua dalam memakai sendal, Rasulullah SAW bersabda, janganlah salah seorang dari kalian berjalan memakai satu sandal saja. Hendaklah dia memakai kedua-dua sandal tersebut atau melepas kedua-duanya. Ini adab yang kedua. Ya, jadi kalau kita pakai sandal, pakai dua-duanya. Kalau kita mau lepas, lepas dua-duanya. Jangan hanya pakai sebelah saja. Kan gitu. Jadi jemaah sekalian, hadis ini menjelaskan ke kita larangan memakai sandal hanya sebelah, yang kanan saja atau yang kiri saja. Misalnya kita pergi ke masjid, pulang dari masjid, sandal kita hilang sebelah. Entah hanyut karena hujan deras, entah tercampak, nggak ketemu, tinggal sebelah. Maka ambil yang sebelah tadi. Kita jalan kaki tanpa menggunakan sandal. Jangan dipakai sebelah. Atau jangan juga ambil yang baik, ya buang yang buruk, tinggalkan yang buruk. Jangan. Sandal kita tadi nggak bagus, pas pula hilang rezeki. Ambil yang baik. Jangan. Ini namanya gosok. Gosok, mengambil barang milik orang lain yang bukan hak kita, nggak boleh. Ya, jadi kalau hilang sandal di masjid, ya sudah, ikhlaskan saja. Nggak perlu kita cari gantinya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Jangan. Ya. Baik. Disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW kadang-kadang berjalan tanpa memakai alas kaki. Bahkan beliau memerintahkan para sahabat untuk terkadang berjalan tanpa sendal. Hal ini menunjukkan bahwa sekali-kali kita itu disunnahkan ya berjalan tanpa menggunakan alas kaki sama sekali. Dalilnya apa? Abdullah bin Buraidah berkata, qala rajulun li Fadalah ibnu Ubaid. Ada seseorang mengatakan kepada Fadalah ibnu Ubaid, mali araka syai'a, kenapa aku lihat engkau berjalan tanpa menggunakan alas kaki? Ya, semerawut, dalam keadaan syai'a, ya, dalam keadaan semerawut, enggak rapi, kan gitu. Maka Fadalah mengatakan, inna Rasulullah SAW kana yanhana an kathirin minal irfah. Ya, bahwasanya Rasulullah SAW ya melarang kami dari bermewah-mewahan secara sering. Mungkin kita punya harta jamaah, mungkin kita punya kelebihan harta, kita bisa beli barang-barang yang bagus, namun jangan sering-sering bermewah-mewah dengan barang yang kita miliki. Ya, jangan sering-sering. Qala mali la araka alayka hida. Maka laki-laki tadi berkata kepada Fadullah bin Ubaid, ya, kenapa aku melihatmu tidak memakai sendal? Maka Fadullah pun menjawab, karena Rasulullah SAW ya'muruna an nahtafi ahyanan. Fadullah bin Ubaid mengatakan, dahulu Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk tidak memakai sandal kadang-kadang, ahyanan, kadang-kadang. Jadi jemaah sekalian, dalam riwayat ini menunjukkan terkadang seseorang tidak memakai sandal, lantas berjalan di luar agar tidak selalu terlihat necis, ya, dan tidak berlebihan dalam mencintai dunia yang akan dia tinggalkan. Ya, jadi Rasulullah SAW melarang menggunakan pakaian syuhrah. Ya, nanti kita bahas di sini bentar lagi. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun alasan kenapa Rasulullah SAW melarang kita menggunakan sendal sebelah saja, ilatnya atau sebab dilarang ini ada beberapa pendapat di sini jemaah sekalian. Ada 4 pendapat ilat kenapa Rasulullah SAW melarang kita menggunakan sendal sebelah saja. Pendapat pertama,
menyatakan bahwa kita dituntut untuk berbuat adil dalam segala hal. Berbuat adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, termasuk dalam perkara berbuat adil terhadap anggota tubuh kita, maka nggak boleh kita pakai sendal cuma satu kaki saja. Karena itu berarti kita berbuat tidak adil pada satu kaki yang lainnya. Ini dia alasan pertama, ilatnya. Kenapa dilarang kita menggunakan sendal sebelah? Karena itu termasuk perbuatan tidak adil. Dan kita dituntut untuk melakukan perbuatan adil dalam segala perkara. Pendapat yang kedua, nanti kita jelaskan ya secara rinci. Pendapat kedua mengatakan jika kita hanya memakai satu sandal saja, dikhawatirkan kaki yang satunya akan terkena gangguan seperti tertusuk paku atau duri. Sebagaimana kita katakan tadi, menggunakan sandal ini perkara yang baik dalam bentuk memuliakan kaki kita, menjaga kaki kita dari kotoran dan hal-hal yang mengganggu. Jadi pendapat yang kedua, kenapa dilarang? Karena memakai satu sandal saja dikhawatirkan kaki yang tidak menggunakan sandal terkena gangguan, tertusuk duri atau terkena paku. Ya. Pendapat yang ketiga, kenapa dilarang? Mereka mengatakan bahwa ilatnya karena berjalan dengan satu sandal saja akan menarik perhatian manusia, sedangkan kita diperintahkan untuk menjauhi syuhrah. Sebentar lagi ya kita sebutkan apa itu syuhrah. Itu pendapat yang ketiga. Ya, dilarang menggunakan sandal sebelah saja, itu dapat mengundang perhatian, menarik perhatian. Karena kan kita umumnya menggunakan sandal sepasang kan gitu. Tiba-tiba kita jalan ke pekan, jalan ke pasar, jalan ke masjid cuman pakai sandal sebelah, kan aneh nih. Bisa-bisa kita dikatakan majnun, ada gangguan jiwa kan gitu. Tapi dilihat kok nggak ada, orangnya nggak gangguan jiwa, kenapa dia menggunakan sandal sebelah kan gitu. Pendapat yang keempat mengatakan kenapa dilarang? Karena di antara ilatnya ini ya, ini merupakan perbuatan seperti ini termasuk meniru syaitan. Ya, jadi kita sebutkan dulu 4 pendapat ini kenapa dilarang kita menggunakan satu sandal. Itu sudah kita sebutkan dan kita jelaskan jamaah sekalian. Ya. Jadi dikatakan dalam pendapat yang ketiga, ya, pendapat yang ketiga tadi karena menggunakan sandal sebelah itu menarik perhatian, menimbulkan ketenaran, apalagi ketenaran ini termasuk hal-hal yang aneh-aneh. Zaman sekarang kalau mau viral buat hal yang aneh-aneh. Bul fi zamzam syahura, ya. Kencinglah engkau di air zam-zam maka engkau akan terkenal. Itu pepatah Arab mengatakan. Jadi kalau kita mau viral, mau terkenal, buat yang aneh-aneh. Buat yang aneh-aneh. Nah, termasuk menggunakan sandal sebelah itu perbuatan aneh. Maka ini menarik perhatian manusia. Jadi ketenaran yang disebabkan karena memakai sandal yang bagus, yang tampil beda dibandingkan orang lain, ini juga bisa menarik perhatian orang banyak. Dikatakan libasus syuhrah. Dan ini dilarang jemaah sekalian. Menggunakan pakaian syuhrah. Ya. Rasulullah melarang menggunakan pakaian syuhrah. Man labisa thawban syuhratin minad dunya albasahu Allahu thawban madhallatin yaumal qiyamah. Barang siapa yang memakai pakaian ketenaran di dunia, maka Allah akan memakaikan pakaian kehinaan pada hari kiamat kelak. Jadi apa pakaian syuhrah di sini? Ya, syuhrah. Syuhrah itu kalau secara kontekstualnya artinya kebanggaan, baju kebanggaan. Pertama, yang dimaksud pakaian syuhrah di sini adalah pakaian yang terlalu indah, yang mahal sehingga dijadikan sarana untuk berlebih-lebihan dan kesombongan. Ya, kayak orang Medan dulu, murah banget katanya. Itu kan termasuk kesombongan tuh. Yang dia pamer jam, pamer baju, pamer mobil, pamer ini, pamer itu. Pamer baju, harga jaket sampai 200 juta, harga kaos sampai 2 juta. Harga celana sampai 8 juta. Bangga dia pamerkan. Bahkan dia tunjukkan outfitnya. Berapa outfitmu kan gitu, dari atas sampai bawah, habis sampai 300 juta. Ini termasuk kesombongan jemaah sekalian. Rasulullah SAW bersabda, "Kulu washrabu wa tasaddaqu
walbasu ma lam yukhalituhu israfun wala wakhilun. Afwan, wala makhilah. Kata Rasulullah, makan dan minumlah, bersedekahlah, dan pakailah pakaian selama tidak tercampur dengan sikap berlebih-lebihan dan kesombongan. Hadis riwayat Ahmad. Begitu juga Abdullah bin Abbas mengatakan, kulu ma syi'ta, kul ma syi'ta, walbas ma syi'ta, ma akhta'aka itsnain, syarafun au makhilah. Makanlah sesukamu, berpakaianlah sesukamu, selama engkau tidak terkena dua perkara, berlebih-lebihan dan kesombongan. Jadi kita bebas mau makan apa aja, mau menggunakan pakaian apa aja, ya. Selama dua syarat ini, dua perkara ini diperhatikan. Itu apa? Jangan berlebih-lebihan dan jangan ada unsur kesombongan. Ya. Begitu juga kita bawakan perkataan seorang salaf, Sufyan Ats-Tsauri, kanu yakrahuna syuhratain, athiyabul jiyad allati yushtaharu fiha wa yarfa'un nasu fiha absaruhum, wa thiyabu ardi'ata allati yuhtaqaru fiha wa yustadallu dinuh. Para salaf dahulu membenci dua ketenaran. Pakaian bagus yang menjadikan tenar sehingga orang-orang memperhatikannya. Mungkin dia pakai pakaian yang brand, yang merek bagus ya, yang terkenal lah mereknya bagus. Ya, jadi ini ketenaran yang pertama. Ketenaran yang kedua, pakaian yang jelek yang jadi bahan hinaan dan menjadikan agama orang yang memakainya direndahkan. Jadi jemaah sekalian, jadilah kita orang yang pertengahan. Jangan terlalu mewah-mewah, jangan juga terlalu menggunakan pakaian yang jelek. Ada seseorang, dia datang ke Rasulullah menggunakan pakaian yang lusuh dan sobek, maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya sebagaimana maknanya. Ya, jadi kita sampaikan secara makna. Rasul bertanya, apakah Allah memberikanmu nikmat? Apakah engkau punya kendaraan? Apakah engkau punya uang? Punya ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan apa? Sesungguhnya Allah suka apabila memberikan nikmat kepada si hamba, terlihat bekas nikmat tersebut pada hamba tersebut. Allah beri kita rezeki, nggak apa-apa kita beli pakaian yang bagus, sendal yang bagus, nggak apa-apa, silahkan, selama tidak berlebih-lebihan, tidak ada unsur kesombongan, ya. Atau juga ada sebagian kaum mau menampakkan dirinya zuhud, sehingga dia menggunakan pakaian yang lusuh, menampakkan dia begitu tidak butuhnya terhadap dunia. Maka ini bukan zuhud jamaah, ini bukan zuhud. Imam Ahmad pernah ditanya, apakah mungkin orang kaya bisa zuhud? Bisa, orang kaya itu zuhud. Kapan? Ketika bertambah hartanya dia tidak senang, maksudnya tidak mempengaruhi ya perasaannya, makin senang gitu. Ketika hartanya diambil, dicoba, diuji, kekurangan harta, dia tidak bersedih. Itulah orang kaya yang zuhud. Ya. Jadi ma'asyiral muslimat rahimani rahimakumullah. Ya. Begitu juga Al-Imam As-Sarakhsi, ulama mazhab Hanafi, beliau mengatakan wal muradu alla yalbasa nihayata ma yakunu minal husni wal jawdati fi thiyab ala wajhin yusharu ilaihi bil asabi' aw yalbasa nihayata ma yakunu min athiyabi al khalaqi ala wajhin yusharu ilaihi bil asabi' fa inna ahaduhuma yarji'u ila al israf wal akhar yarji'u ila taqtir wa khairul umur awsatuha. Jadi kata Imam As-Sarakhsi, yang dimaksud ya tidak memakai pakaian yang terlalu indah dan elok sehingga menjadi pusat perhatian, atau memakai pakaian yang sangat buruk sehingga menjadi pusat perhatian. Ya, pertama, kenapa kita dilarang menggunakan pakaian yang sangat indah dan elok? Karena ini sebab berlebih-lebihan. Adapun yang kedua, kenapa kita dilarang menggunakan pakaian yang lusuh? Karena ini sikapnya yang terlalu pelit. Dan sebaik-baik perkara, kata beliau, adalah yang berada pada pertengahan. Islam itu adalah ummatan wasatan, umat yang pertengahan, ya. Jadi ma'asyiral muslimat, itu yang kedua, pakaian yang terlalu usang, yang menarik perhatian. Jadi pakaian surah itu ada 3.
Pertama tadi, pakaian yang terlalu indah dan mahal. Yang kedua, pakaian syuhroh itu pakaian yang terlalu usang sehingga menarik perhatian. Karena Islam memerintahkan kita untuk memakai pakaian yang wajar dan sedang. Adapun pakaian syuhroh yang ketiga, pakaian yang modelnya aneh, tidak sesuai dengan adat berpakaian masyarakat setempat, sehingga menjadi pusat perhatian. Jadi jamaah sekalian, ya ma'asyiral muslimat rahimani rahimakumullah, pakaian adat berpakaian setempat selama tidak bertentangan dengan syariat itu malah menjadi sunnah. Di Indonesia bagi para laki-laki pakai baju koko dan sarung, kan gitu. Kalau di Jawa pakai sarung batik, baju batik, pakai belangkon. Ini kan nggak melanggar syariat, boleh, silakan dia pakai itu, ya. Terus kan pakai himar, pakai himar, jilbab besar, pakai cadar. Ini kan nggak sesuai dengan masyarakat kita. Apakah ini termasuk syuhroh? Tidak. Ini tidak termasuk syuhroh, ya. Terus kalau pakai jubah di kampung, ya orang nggak pakai jubah. Nah, kalau di kampung, kalau memang kampung itu belum paham agama, untuk para laki-laki, ya hindari memakai jubah. Ya pakai sarung, ikutin kebiasaan masyarakat setempat. Mereka pakai sarung ke masjid, pakai baju koko, kita ikuti, ya, untuk menghindari pakaian syuhroh, karena keadaannya belum memungkinkan, ya. Tapi kalau memang di masyarakat itu biasa aja gitu loh, mau pakai baju badut misalnya, biasa aja, orang nggak peduli, ini bukan termasuk pakaian syuhroh. Wallahu a'lam, ya, wallahu a'lam. Jadi ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, nah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari keempat pendapat yang kita sebutkan tadi, maka muncullah ikhtilaf di antara para ulama tentang hukum berjalan dengan satu sendal saja. Ya. Gimana hukumnya ini? Kalau kita berjalan dengan satu sendal saja, apakah larangan ini sampai pada tingkatan haram atau hanya sampai pada makruh saja? Jadi secara khusus, hadis yang menunjukkan bahwa memakai satu sandal saja hukumnya haram secara khusus, ya. Demikian pula kita nggak boleh sebagai muslim berjalan dengan satu sendal saja. Kita harus memakai kedua-duanya atau melepas kedua-duanya. Akan tetapi banyak ulama menjelaskan bahwa hukumnya tidak sampai pada derajat haram, hanya saja makruh menggunakan sandal sebelah saja. Seperti Imam An-Nawawi dan beberapa ulama yang lain menyebutkan ada ijma', kesepakatan seluruh ulama dalam hal ini, bahwa menggunakan sendal sebelah saja hukumnya makruh, tidak sampai haram, ya. Karena menurut mereka hal ini terkait dengan masalah arahan adab saja, ya, masalah adab saja, ya. Maka segala pelarangan dalam masalah-masalah yang berkenaan dengan adab dan pengarahan hukumnya tidak sampai haram, tetapi hanya sampai pada makruh saja, ya. Jadi ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, di sini ada kaidahnya jamaah sekalian. Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, ya, sebagian ulama menempuh jalan yang baik, mereka membagi perintah-perintah dalam agama itu menjadi dua bagian. Pertama, awamiru ta'budiyah, perintah-perintah yang berkaitan dengan ibadah. Yang kedua, awamiru ta'dibiyah, perintah-perintah yang berkaitan dengan adab. Jadi kata Syekh Utsaimin, ini pelajaran usul fikih, ya, perintah-perintah dalam agama itu tidak terlepas dari dua bagian saja. Pertama, awamiru ta'budiyah, perintah-perintah agama. Yang kedua, awamiru ta'dibiyah, perintah-perintah, ya. Jadi kita lanjut. Perintah-perintah dalam agama terbagi menjadi dua, ya. Tadi awamiru ta'budiyah dan awamiru ta'dibiyah, ya. Jadi maksudnya apa ini? Awamiru ta'budiyah yaitu perintah yang dimaksudkan peribadatan. Maka perintah tersebut hukumnya wajib, karena Allah memerintahkan kita untuk mengerjakan, dan Allah suka kita bertakarrub kepadanya dengan perintah tersebut. Contohnya apa? Aqimus shalah, dirikanlah salat,
warka'u ma'ar rakin, rukulah bersama orang-orang yang ruku. Maka wajib bagi kita untuk mengerjakannya. Ya, wajib kita untuk mengerjakannya. Adapun jika suatu perintah tersebut berkaitan dengan adab dan akhlak yang mulia dan tidak ada hubungannya antara perintah tersebut dengan taqarrub kepada Allah, maka perintah tersebut adalah sunnah dan larangannya adalah makruh. Sunnah dilakukan, makruh ditinggalkan, tidak haram. Seperti apa? Seperti memakai sendal, dahulukan sebelah kanan ketika memakainya, akhirkan sebelah kanan ketika melepasnya. Ini kan awamiru ta'dibiyah, perintah berkaitan dengan adab. Makanya ketika kita tidak melakukannya, dia tidak sampai haram, dia hanya makruh. Ini ya tentang usul fiqh, ya tentang usul fikih. Syekh Utsaimin mengatakan demikian. Ya, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kita sudahi. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Kita akhiri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.